semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ismara dengan NIM 2401700073. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan pada sistem operasi laptop atau komputer kamu. Kita juga akan bahas gimana cara mengolah user atau pengguna, firewall, dan update sistem supaya komputer kamu tetap aman dari serangan dan gangguan. Tenang, penjelasannya mudah kok, jadi cocok buat kamu yang belum paham teknologi. Video ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar yang praktis, sehingga Anda bisa langsung menerapkannya. Keamanan bukan hanya urusan ahli IT, tapi juga tanggung jawab setiap pengguna. Dengan langkah sederhana, Anda bisa mencegah kerugian besar seperti kehilangan data atau pencurian identitas. Mari kita mulai perjalanan kita menuju perangkat yang lebih aman. Konsep keamanan sistem operasi dan manajemen user, firewall, dan update sistem. Apa itu keamanan sistem operasi? Sistem operasi adalah program utama yang mengatur semua aktivitas di komputer kamu, seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Keamanan sistem operasi artinya menjaga komputer supaya data dan program kamu tidak bisa diakses atau dirusak oleh orang yang tidak berhak. Ini mencakup perlindungan dari malware, akses tidak sah, dan kerusakan fisik. Tanpa keamanan yang baik, perangkat rentan terhadap ancaman eksternal yang bisa mengganggu privasi dan produktivitas. Analoginya, bayangkan sistem operasi itu seperti rumah kamu. Keamanannya itu seperti pintu, jendela, dan kunci rumah yang menjaga supaya seorang asing tidak bisa masuk ke dalam rumah. Analoginya itu, bayangkan sistem operasi itu seperti rumah kamu. Keamanan itu seperti pintu, jendela, dan kunci rumah yang menjaga supaya orang asing nggak bisa masuk sembarangan. Setiap elemen keamanan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mirip bagaimana dinding dan alarm melindungi dari penyusup. Manajemen user. Manajemen user artinya mengatur siapa saja yang boleh menggunakan komputer kamu dan apa yang boleh mereka lakukan. Misalnya, kamu bisa bikin akun user berbeda untuk anggota keluarga dan masing-masing akun punya hak akses yang berbeda. Ini termasuk pengaturan izin baca, tulis, atau eksekusi program. Dengan manajemen yang tepat, Anda bisa membatasi kerusakan jika satu akun dikompromikan. Analoginya, kalau rumah ini seperti membuat kunci berbeda untuk setiap anggota keluarga. Ada yang boleh masuk ke semua kamar, ada yang cuma boleh masuk ke ruang tamu saja. Analogi ini menekankan pentingnya pembagian hak untuk mencegah akses berlebih yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Kalau kamu kasih password laptop ke orang yang nggak kamu kenal, atau terlalu mudah ditebak seperti 1, 2, 3, 4, 5, orang lain bisa masuk dan mengacak-acak data kamu. Masalah ini sering terjadi pada pengguna awam yang tidak sadar resiko berbagi akses tanpa batasan. Firewall itu seperti penjaga gerbang yang mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer kamu. Firewall membantu memblokir akses yang mencurigakan supaya virus dan hacker nggak bisa masuk. Ia memeriksa paket data berdasarkan aturan keamanan, memungkinkan komunikasi keamanan sambil menolak yang berbahaya. Firewall bisa berupa perangkat lunak bawaan OS atau perangkat keras eksternal untuk perlindungan lebih lanjut. Analoginya, bayangkan firewall seperti sapam di gerbang rumah yang cuma mengizinkan tamu yang kamu kenal dan menolak orang asing atau yang mencurigakan. Sapam ini memantau siapa yang datang dan pergi, memastikan hanya yang diizinkan yang bisa masuk, sehingga menjaga keamanan keseluruhan properti. Contoh masalah yang sering ditimbulkan itu, kalau firewall dimatikan, virus atau hack bisa lebih mudah masuk dan mencuri data pribadi kamu. Seperti password atau foto penting, ia sering menyebabkan infeksi malware yang sulit dihilangkan tanpa bantuan profesional. Update system adalah proses memperbaharui sistem operasi supaya punya fitur baru dan perbaikan dari masalah keamanan yang ditemukan sebelumnya. Update ini mencakup
patch untuk kerentanan yang dieksploitasi hacker, meningkatkan performa atau dukungan untuk perangkat baru. Vendor seperti Microsoft atau Apple secara rutin merilis update untuk menjaga ekosistem aman. Analoginya ini seperti memperbaiki pintu dan kunci rumah yang rusak atau menambahkan kamera pengawas supaya rumah kamu lebih aman dari pencuri. Setiap perbaikan menutup celah potensial, membuat sistem secara keseluruhan lebih tangguh terhadap ancaman baru. Kalau kamu tidak rajin update sistem, komputer kamu bisa diserang virus dan hacker karena celah keamanan lama masih ada. Banyak serangan Zero Day menargetkan sistem yang tidak diperbaharui, menyebabkan kerugian finansial atau kehilangan data. Studi kasus yang sering terjadi pada pengguna awam yaitu karena passwordnya yang mudah ditebak. Orang sering pakai tanggal lahir atau kata password sebagai password. Akhirnya gampang dibobol. Ini membuat akun rentan terhadap serangan brute force atau phishing, di mana hacker menebak atau mencuri kredensial dengan mudah. Pengguna awam sering mengabaikan kompleksitas password, mengakibatkan akses tidak sah ke data sensitif. Yang kedua itu, firewall dimatikan. Karena komputer terasa lemot, firewall dimatikan tanpa tahu akibatnya. Padahal, ini membuka pintu bagi malware dan instruksi jaringan. Banyak yang tidak menyadari bahwa firewall bawaan justru melindungi dari ancaman tersembunyi, dan mematikannya seringkali memperburuk performa jangka panjang karena infeksi. Yang ketiga itu update sistem yang diabaikan, sering menunda update. Karena takut lama, akhirnya komputer rentan virus. Update yang tertunda meninggalkan kerentanan yang diketahui publik, memudahkan eksploitasi oleh penjahat siber. Yang keempat itu saling berbagi akun, sering pakai satu akun bersama teman atau keluarga tanpa mengatur hak akses yang jelas. Hal ini menyebabkan kebingungan, tanggung jawab, dan resiko penyalahgunaan, di mana satu tindakan ceroboh bisa mempengaruhi semua pengguna. Pada studi kasus password lemah dan akun terhack, akun Windows atau akun Gmail yang login di laptop menggunakan password 123456 untuk akun di laptopnya. Suatu hari, ada email phishing yang membuat akunnya dibobol. Hacker masuk dan menghapus beberapa data penting. Kasus ini menunjukkan bagaimana password sederhana menjadi titik lemah utama dalam rantai keamanan. Password yang mudah ditebak membuat akun kamu gampang diserang. Selain itu, jika akun email yang kamu gunakan untuk login Windows juga terhack, bisa berbahaya karena hacker bisa mengakses banyak hal. Phishing sering dimulai dari email palsu yang memancing klik link berbahaya, menyebabkan pencurian kredensial. Dampaknya termasuk kehilangan data, kerugian finansial, dan kompromi akun terkait lainnya. Untuk mencegahnya, menggunakan password manager dan autentikasi 2 faktor. Kasus seperti ini umum dan bisa dihindari dengan kesadaran dasar. Jadi teman-teman, keamanan sistem operasi itu penting banget supaya data dan laptop kamu aman. Jangan lupa selalu gunakan password yang kuat, jangan matikan firewall, dan rajin update sistem. Dengan cara ini, laptop kamu bisa tetap aman dan nyaman dipakai. Semoga video ini membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.